Pauf Bagas. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa bertemu dengan keluargaku kembali. Kedatanganku ke jembatan itu meringankan langkah kakiku. Allah telah berencana dan mengatur semuanya. Saat ku tahu Bi Ina adalah bibiku sendiri, aku begitu syok dan terkejut. Pantas saja, batinku begitu terikat dengan beliau. Dan aku sama-samar untuk mengingat wajah Bi Ina kembali. Karena waktu itu aku masih kecil dan belum tahu apa-apa. Bapak bilang jika aku datang ke Jakarta pada saat umur 3 tahun. Aku hampir tak ingat saat ibu membawaku menyusul bapak ke Jakarta. Yang masih kuingat adalah saat aku tinggal di kolong jembatan dengan keluargaku yang utuh. Namun sayang, musibah banjir itu menjadi musibah pemisah antara aku dan kedua orang tuaku. Aku terselamatkan oleh tim SAR, sementara bapak dan ibu masih belum bisa ditemukan. Sekitar seminggu lebih, aku menantikan kedua orang tuaku selamat dari banjir itu. Namun penantianku berujung sedih, karena kedua orang tuaku dinyatakan tak selamat, terbawa arus sungai. Akhirnya aku dititipkan ke yayasan panti asuhan bersama anak-anak lainnya di sana. Sekitar 7 bulanan, aku tinggal di panti asuhan. Dan setelah itu, aku diadopsi oleh ayah Kasmir dan bunda Jamilah. Beliau berdua datang ke panti asuhan tersebut, memang untuk mengadopsi seorang anak. Saat itu, aku masih sedang membaca Al-Quran sambil menghafalnya. Tiba-tiba, ayah Kasmir dan bunda Jamilah sedari tadi memperhatikanku di ambang pintu kamar. Beliau berdua mendengarkanku mengaji sampai meneteskan air mata. Masya Allah, suaramu merdu sekali sayang. Bunda sampai meneteskan air mata, ucap bunda Jamilah memujiku. Tatapan bunda Jamilah seperti ibu yang selama ini kurindukan. Beliau mengusap kepalaku dengan lembut dan mencium pipiku sambil berbisik dan berdoa di telingaku. Walau baru pertama kali bertemu, namun aku serasa begitu dekat dengan beliau. Sayang, maukah kamu menjadi anak bunda? Insya Allah, bunda akan menyayangimu sepenuh hati, ucap bunda Jamilah tulus. Dan insya Allah, ayah juga akan menyayangi kamu dengan sepenuh hati, timpal ayah meyakinkanku. Dengan sangat ringan, aku menganggukkan kepalaku pelan. Hanya sebatas 7 tahun, aku merasakan kasih sayang bundaku, Jamilah. Beliau meninggalkanku karena penyakit kronis yang merenggut nyawanya. Dan sampai saat ini, ayahku tidak menikah lagi dan lebih memilih sendiri untuk membesarkanku. Kasih sayang beliau berdua sungguh luar biasa. Aku seolah merasakan hadirnya kembali sosok kedua orang tua kandungku. Masih kuingat kala itu, saat aku masih kecil, Nenek Davia menanyakan akan inginku dan cita-citaku. Bagas, apa cita-citamu kelak cucuku? Ucap Nenek Davia mengelus rambutku dengan lembut. Bagas mau jadi dokter bedah, Nek, ucapku mantap. Semoga cita-citamu tercapai ya cucuku. Bundamu dulu cita-citanya ingin jadi dokter, namun karena suatu lain hal, bundamu akhirnya menjadi guru SMA, ucap Nenek Davia. Betapa mulianya ayah angkatku. Nenek Davia adalah ibu mertua ayahku. Namun beliau dari dulu dan sampai saat ini menjaga dan merawat Nenek Davia seperti ibu kandungnya sendiri. Kebetulan kedua orang tua ayah sudah wafat lama. Dan dari doa orang yang tersayang, akhirnya harapan bundaku tercapai. Meski tinggal sedikit lagi, aku meraih gelar dokterku. Dan aku tak akan pernah lupa tentang keinginan dan harapan besar ibu
dan bapak kandungku agar aku menjadi hafid Al-Quran. Alhamdulillah, saat berusia 12 tahun, aku sudah bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kisah hidupku tak jauh beda dengan kisah Riana. Sama-sama disayangi oleh kedua orang tua angkat kita. Sosok Riana membuatku begitu kagum saat pertama kali aku mengenalnya. Selain cantik, Riana adalah gadis yang berakhlak baik, gigih, ulat, dan pantang menyerah. Ketertarikanku semakin bertambah saat aku mengetahui bahwa Riana sangat menyayangi dan memuliakan ibunya. Riana tidak pernah menampakkan kesusahan dan masalah yang dideritanya. Pantang bagi dirinya untuk mundur sebelum ia berusaha. Masih kuingat kala itu, saat ia membawa nasi sisa di rumah. Aku sengaja bersikap cuek, namun aku selalu memperhatikannya secara diam-diam. Saat mengetahui keadaan ekonomi keluarga Riana yang sebenarnya, aku secara bersembunyi untuk membantunya. Setiap harinya aku mengantar nasi kotak ke rumah Riana tanpa sepengetahuan Riana. Dan entah sejak kapan aku bisa jatuh hati padanya. Berawal dari rasa kagum, berubah menjadi rasa cinta. Aku masih ragu dengan perasaanku sendiri, karena ini yang pertama kalinya aku merasakan hal tersebut. Setiap harinya aku selalu teringat akan Riana. Aku seolah merasa penderitaan dan tangisnya secara langsung. Aku belum berani mengungkapkan pada Riana karena aku masih belum yakin dengan cinta yang ada di dalam hatiku. Hingga pada saat aku bertemu dengan Dr. Lutfi, aku langsung mengungkapkan isi hatiku pada beliau. Dr. Lutfi sudah aku anggap abang sendiri, sekaligus sahabatku. Aku sudah lama berkenalan dengan beliau saat aku menjadi seniornya dulu di tempat kuliah. Dan Dr. Lutfi menjadi langganan berbelanja di toko kami semenjak Umi beliau terkena stroke. Walau aku mempunyai sahabat yang bernama Raihan, kekasihnya Tuti, namun aku lebih nyaman mencurahkan isi hatiku pada Dr. Lutfi. Bang, apa abang pernah jatuh cinta? Tanyaku pada Bang Lutfi. Pernah dulunya, namun cinta abang bertepuk sebelah tangan. Dan setelah sekian lama hati ini tak terisi. Ada seorang gadis yang mengetuk hati abang lagi. Namun perasaan abang pada gadis ini lebih mendalam daripada cinta pertama abang rasakan. Curhat Bang Lutfi. Apa kamu menyukai Riana? Tanya Bang Lutfi menatapku penuh tanya. Abang kok bisa tahu? Tanyaku heran. Bagas, abang itu bisa melihat dari matamu jika kamu menyukainya, ucap Bang Lutfi. Benar sekali Bang, namun Bagas tidak berani untuk mengungkapkannya, karena Bagas sendiri masih ragu dengan apa yang Bagas rasakan. Beginikah rasanya cinta, Bang? Tanyaku lagi. Bang Lutfi hanya tersenyum mendengar curhatanku. Rupanya setelah itu, Bang Lutfi langsung menyampaikan isi hatiku pada Riana. Namun sayang, Bang Lutfi bilang, jika Riana menganggapku seperti saudara, dan aku tak spesial di hatinya. Mungkin yang spesial di hati Riana adalah Pak Bram. Ditolak ataupun diterima, katakan yang sejujurnya Bagas. Mumpung Riana masih belum dilamar oleh siapapun, usul Dr. Lutfi memberiku semangat. Dan pada suatu hari, aku pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku pada Riana. Walau aku tahu ia pasti menolakku, tapi setidaknya membuatku merasa lega. Dan yang lebih membuatku terkejut lagi adalah saat aku mengetahui ia adalah anak angkat dari Ibu Dija. Saat ia menangis, aku ingin sekali memeluk dan menenangkannya. Andai saja aku saudara, namun aku hanyalah orang lain.
Semenjak mengungkapkan perasaanku pada Riana, aku tak merasa kecewa ataupun bahagia. Akan tetapi aku merasa sedih jika tak bisa dekat dan bisa melindunginya. Ada apa dengan perasaanku yang sebenarnya? Dan sampai saat ini, perasaan ini masih membuatku bertanya-tanya. Pagi ini, aku akan berangkat ke tokonya Lingsi untuk menanyakan alamat Pak Sidik. Jika harus kutanyakan pada Bapak ataupun Bina, beliau berdua pasti akan melarangku untuk mengunjungi rumah Pak Sidik. Bang Bagas, sapa Fadil yang kebetulan ia melihat kedatanganku. Lingsi ada, Dil? Tanyaku. Ada di dalam toko bersama Bos Li? Jawab Fadil sambil menunjukkan tempatnya. Jangan bilang Bang Bagas datang ke sini untuk mencari tahu alamat Pak Sidik. Jangan nekat, Bang, ucap Fadil mengetahui maksudku. Dil, Abang mohon, tolong rahasiakan kedatanganku ke sini pada siapapun, ucapku menangkupkan kedua tanganku di dada. Insya Allah, Bang, tapi Abang harus hati-hati, ucap Fadil mengingatkanku. Begitu berbahayanya Pak Sidik, hingga semua orang yang mengenalinya tak mau berurusan dengan beliau. Keinginanku untuk bertemu dengan ibu menghilangkan rasa takutku. Bagas, mari masuk, ucap Lingsi, mempersilakanku masuk ke dalam rumahnya. Aku duduk di ruang tamu rumahnya yang berada di belakang toko. Maaf Lingsi, kedatanganku mengganggu waktumu, ucapku. Santai Gas, aku kebetulan tidak masuk kantor, jadi aku menemani Papi berjualan. Ngomong-ngomong, tumben sekali kamu datang ke sini, ucap Lingsi ramah. Lingsi, sebenarnya kedatanganku ke sini hanya ingin meminta alamat Pak Sidik, ucapku ragu. Lingsi mengelitkan keningnya dan menatapku penuh selidik. Kamu kenal dengan Pak Sidik? Tanya Lingsi. Aku tak mengenalnya, namun aku hanya ingin tahu alamat rumahnya, ucapku tak menjelaskan pada Lingsi. Gas, maaf jika aku terlalu bertanya masalah privasimu. Sebelum aku memberimu alamatnya, terlebih dahulu aku harus tahu akan maksudmu ke sana, ucap Lingsi keberatan. Lingsi, sebenarnya aku adalah anak kandung Pak Yakub dan Bina adalah bibiku, ucapku jujur. Apa? Apa itu benar, Gas? Kok bisa? Tanya Lingsi masih syok. Aku pun menceritakan dari awal dan mencurahkan keinginanku untuk menemui ibuku. Gas, bukan aku ingin menghalangimu. Niat baikmu. Pak Sidik itu adalah orang yang berbahaya. Aku dan Pak Bram sebenarnya juga pernah mendatangi rumah Pak Sidik untuk menanyakan perihal kematian istri Pak Bram. Namun sayang, kami hanya bertemu dengan pengawal dan asistennya. Beliau sangat sulit sekali untuk ditemui, jelas Lingsi. Dan kunci utamanya hanya Pak Sidik lah yang tahu tentang kematian Ibu Firda, istrinya Pak Bram. Jika Pak Sidik mau menjadi saksi, maka Pak Yakub bisa terbebas dari tuduhan pembunuhan. Walaupun Pak Bram mencabut tuntutan untuk Pak Yakub, itu tak akan bisa, Gas. Karena Pak Yakub sudah masuk ke ranah kriminal yang duga terencana dan langsung ditangani oleh pihak yang berwajib. Jelas Lingsi. Jadi aku harus gimana Lingsi? Ucapku meminta pendapat Lingsi. Aku juga tak ingin gegabah mengambil keputusan. Begini saja Gas, bagaimana kita tunggu hasil dari detektif yang disewa oleh Pak Bram? Ucap Lingsi. Aku pun menganggukkan kepala, tandanya setuju. Setelah urusan selesai dengan Lingsi,
Aku pun pamit pulang. Sampai di rumah, ayah menanyakan diriku yang akhir-akhir ini sering murung dan sedih. "Nak, kamu kenapa?" tanya ayah. Sebelum menceritakan keresahanku, aku pun memeluk ayahku. Mengingatku bertingkah aneh, ayahku langsung menatap mataku. "Ceritakanlah, nak," ucap ayah ingin tahu, sembari melepaskan kacamatanya. "Ayah, sebenarnya Bagas sudah bertemu dengan bapak kandung Bagas," ucapku berlinangan air mata. "Apa? Benar kan, nak?" "Alhamdulillah," ucap ayahku turut berbahagia. "Tapi ya, bapak Bagas saat ini di dalam penjara karena dituduh membunuh istri majikannya," ucapku tak tahan dan menangis. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Sabar ya, nak. Insya Allah kebenaran tetap akan terungkap, cepat atau lambat. Perbanyak doa dan meminta agar segera ditunjukkan segalanya oleh Allah," ucap ayah menghapus air mataku. "Dan Ina yang saat itu pergi tanpa kabar bersama Bagas adalah saudaranya bapak ya?" ucapku menangis pilu. Ayah semakin terkejut lagi mendengar ceritaku. Beliau mencoba menguatkanku dan mendekapku. Beliau juga ingin bertemu dengan bapak kandungku. Keesokan harinya, setelah ayah mengetahuinya, aku pun membawa ayah ke lapas untuk bertemu bapak. "Nak," ucap bapak memelukku. "Pak, kenalkan, ini adalah ayah angkat Bagas," ucapku memperkenalkan bapak dan ayah. "Kasmir, Yakub." Beliau berdua saling berpelukan dan menangis. "Terima kasih, Kasmir. Kamu sudah menjaga anakku dengan baik. Semoga Allah selalu memberkakan hidupmu. Entah dengan apa aku bisa membalas semua kebaikanmu. Aku sama sekali tak bisa berbuat apa-apa," ucap bapak terisak. "Semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Bagas hidup bersamaku adalah sebuah takdir. Bersabarlah, Yakub. Insya Allah Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang sabar," ucap ayah memeluk pelan pundak bapak. "Atas didikanmu dulu, Bagas menjadi anak yang luar biasa. Dulu ia ingin sekali mempersembahkan padamu jika bertemu dan membacakan hafalannya. Bagas saat berumur 12 tahun, ia sudah bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz," ucap ayah menyanjungku. "Masya Allah, nak," ucap bapak tergugu dan tak bisa berkata-kata lagi. Hanya air mata beliau yang bisa menggambarkan betapa harunya beliau. Andai saja aku sudah bertemu dengan ibu, akan terasa lengkap rasanya. "Kasmir, lagi-lagi kamu membuatku merasa sangat berhutang budi. Hanya doa yang bisa aku berikan padamu," ucap bapak semakin tergugu pilu. "Anak kita, alhamdulillah, anak yang soleh, Yakub," ucap ayah berlinang air mata. "Karena waktu kunjung kami sudah habis, kami pun pamit pada bapak. Kasmir, kutitip anak kita padamu," ucap bapak. "Insya Allah, aku akan menjaganya dengan baik, Yakub," ucap ayah kembali berpelukan. Tak henti-hentinya, bapak menoleh ke arah kami sampai beliau masuk ke dalam sana. Begitu pilu rasa hatiku melihat bapakku dalam keadaan terkurung. Entah sampai kapan beliau bebas di tempat itu, di tempat kampus. "Gas, apakah kamu tahu jika Tuti masuk penjara?" tanya Rehan sahabatku. Aku hanya mengangguk. "Jadi selama ini kamu tahu, Gas? Artinya aku salah telah merahasiakan hal sebesar ini padamu," ucap Rehan. "Biarlah ia sadar karena telah memperlakukan orang lain semena-mena," ucapku tak lagi membela Tuti di depan kekasihnya Rehan.
Maksudmu, Gas? Tanya Rehan. Aku pun menceritakan yang sebenarnya terjadi pada Rehan. Rehan begitu sedih karena telah jatuh hati dan menjalin hubungan pada Tuti. Ia sungguh sangat menyesal. Tak lama mengobrol, tiba-tiba seorang menelpon Rehan. Wajah Rehan begitu khawatir dan terburu-buru. Gas, aku cabut dulu ya. Om Sidik lagi drop, ucap Rehan. Sejenak aku terdiam dan berpikir. Dengan cepat aku mengejar Rehan di tempat parkir mobilnya. Maaf Re, kamu bilang tadi Ommu drop. Siapa namanya? Ucapku memastikan. Om Sidik. Udah ya Gas, ucap Rehan memutar kunci mobilnya. Tunggu Re, aku ikut. Ucapku langsung masuk ke dalam mobil Rehan. Jujur, selama aku berteman dengan Rehan, aku tak pernah mendengar nama keluarganya yang bernama Sidik. Karena rasa penasaran, aku pun ikut bersama Rehan. Walau sebenarnya jam kuliah kami belum usai. Semoga Sidik yang dimaksud Rehan adalah Sidik suami ibuku. Sampai di rumah Pak Sidik, kami diperiksa terlebih dahulu layaknya pengunjung lapas saja. Dia temanku, ucap Rehan pada sapam rumah tersebut. Akhirnya aku pun masuk ke rumah yang luas, tanahnya begitu besar. Aku rasa Pak Sidik adalah sang milioner kaya raya, dan perasaanku berkata bahwa Pak Sidik inilah yang dimaksudkan oleh Bapak. Tak sabar rasanya ingin aku masuk ke dalam rumah mewah ini untuk melihat wajah Pak Sidik secara langsung. Dia adalah calon dokter sama sepertiku, ucap Rehan pada suster yang menjaga beliau di ruangannya. Sampai di dalam ruangan khusus Pak Sidik, beliau sudah dipasangi dengan berbagai alat di tubuhnya. Begitu mampunya, beliau sampai segala perlengkapan alat medis dimiliki secara pribadi di rumahnya. Om, bangun Om, ini Rehan, ucap Rehan menitikkan air mata. Pak Sidik merespon dan menggenggam tangan Rehan. Rehan, ucap Sidik dengan sigagap dan menunjuk ke arahku. Dia Bagas Om, sahabat Rehan, ucap Rehan memperkenalkanku. Pak Sidik tersenyum di balik alat pernafasannya. Aku pun memberanikan diri melihat keadaan beliau secara dekat. Wajah beliau sangat tampan walau sudah tua. Dan yang meyakinkanku bahwa beliau adalah Pak Sidik yang aku cari adalah dari wajah ketimurannya. Karena Bapak pernah bilang jika Pak Sidik berketurunan Arab. Andai saja beliau sehat, mungkin aku bisa mempertanyakan tentang ibuku. Tak lama, Pak Sidik pun tertidur. Saat keluar dari ruangan, aku melihat foto beliau terpampang nyata, berdampingan dengan ibuku. Tak tahan air mataku meneteskan dengan sendirinya. Kamu kenapa, Gas? Tanya Rehan heran. Aku sedih, Re, ketika melihat Ommu sakit, ucapku beralasan. Makasih, Gas. Kamu turut merasakan apa yang aku rasakan. Beliau adalah orang yang sangat baik. Karena kekayaan yang dimiliki beliau, pamanku harus dikelilingi orang-orang yang jahat dan tamak akan harta, dan sakitnya pun harus dirahasiakan, ucap Rehan sedih. Maaf Re, aku tadi tak sengaja melihat foto beliau bersama istrinya. Sepertinya istrinya beliau begitu muda dari beliau, ucapku memancing. Benar Re, omku sangat mencintai istrinya. Namun sayang, saat tahu istrinya sudah meninggal, beliau tertekan dan sering sakit-sakitan. Beliau sering mengingat bayi yang ada di dalam kandungan istrinya, Tante Maisaro. Entah di mana anak omku. Sampai saat ini, orang yang membawa bayi Tante Maisaro tidak tahu di mana rimbanya. Tante Maisaro diduga meninggal saat melahirkan, tutur Rehan dengan mata berembun. Aku semakin syok mendengar cerita Rehan. Artinya, Maisaro ibuku adalah ibu Riana juga.
Ya Tuhan, begitu rumit kehidupan takdirku. Tak sengaja aku bersimpuh di lantai dan menangis sejadi-jadinya. Aku sungguh tak bisa lagi mengendalikan perasaanku. Gas, kamu kenapa, Gas? Tanya Rehan heran. Sejenak aku sadar jika aku masih berada di rumahnya Pak Sidik. Aku mencoba bersikap seperti biasanya lagi. Maaf, Re. Ceritamu terlalu terbawa oleh perasaanku dan membuatku begitu sedih. Ucapku berbohong. Riana adikku, ibu kita telah tiada, Dek. Gumamku dalam hati dan melangkahkan kakiku meninggalkan rumah tersebut. Langkah kakiku tak pernah lelah menyusuri jalan ke toko pulang pergi. Meski bagi orang lain hal itu terasa berat, namun bagiku terasa ringan karena aku mencintai pekerjaanku. Aku sangat menikmatinya, apalagi gaji dari hasilku bekerja bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama untuk ibuku. Tante, teriak Fiona memanggilku. Aku pun membalikkan tubuhku dan melangkah ke arah Fiona keponakanku. Tumben sekali, Mbak Shirley tak mengunci pintu gerbang. Aku pun masuk ke dalam perkarangan rumah Mbak Shirley yang begitu luas menghampiri keponakanku Fiona. Sayang, kamu apa kabar? Ucapku memeluk Fiona. Kabar Fiona buruk, Tante. Fiona rindu sama nenek dan terlebih dengan papa. Ucap Fiona bersedih. Mengapa papa meninggalkan Fiona sendiri di rumah ini, Tante? Mengapa papa tidak mengajak Fiona juga? Bang Reza sudah meninggalkan, Tante. Disusul dengan papa yang masuk ke dalam kubur. Ucap Fiona dengan polosnya. Sayang, siapa yang memberitahu Fiona kalau papa Fiona sudah meninggal? Ucapku ingin tahu. Om Fikri, Tante. Katanya Mama dan Om Fikri, papa sudah meninggal dan sudah dikubur di samping makamnya Bang Reza. Tapi mengapa jasad papa tak bisa Fiona lihat seperti Bang Reza, Tante? Ucap Fiona jujur. Aku terperangah mendengar ucapan Fiona. Tega sekali Mbak Shirley membohongi Fiona seperti ini. Aku menghapus air mata Fiona dan mencoba menenangkannya. Sayang, papa kamu masih hidup. Papa kamu di luar negeri, jauh sekali. Setelah dewasa nanti, papa Fiona akan pulang. Ucapku terpaksa berbohong. Mengapa tak sekarang, Tante? Mengapa harus nunggu Fiona dewasa? Tanya Fiona dengan cerdas. Aku hampir kehabisan akal untuk menjawab pertanyaan Fiona. Saat ingin ku jawab, tiba-tiba Pak Slamet keluar dari rumah Shirley menuju mobilnya. Aku sangat hafal sekali dengan wajahnya. Mengapa Pak Slamet botak itu keluar dari tahanan polisi? Dengan cepat, aku menggendong Fiona untuk bersembunyi. Beruntung Fiona tak banyak tanya dan hanya menatapku aneh. Sering-seringlah berkunjung, Om, ucap Fikri, suami barunya Mbak Shirley. Aku semakin terkejut ketika mengetahui Pak Slamet adalah keluarganya Fikri. Setelah mobil tersebut pergi, aku pun menurunkan Fiona dari gendonganku. Sayang, bapak botak yang tadi sering datang ke sini? Tanyaku pada Fiona. Iya, Tante, soalnya bapak itu keluarganya Om Fikri. Tante, Fiona ingin bermain dengan Tante. Ayo kita masuk ke dalam rumah, ajak Fiona menarik tanganku. Sayang, Tante Riana pergi kerja dulu ya. Nanti pulang kerja Tante jemput, ucapku berbohong. Fiona gak percaya dengan Tante. Saat ini juga Tante pernah janji
datang menjemput Fiona dan Bang Reza. Tapi nyatanya Tante ingkar janji. Ajak Fiona pergi ke tempat kerja Tante sebelum Fiona masuk kubur seperti Bang Reza. Rengek Fiona. Tak sadar, air mataku jatuh di pipi mendengar ucapan Fiona. Aku kembali teringat dengan Reza, dan sampai saat ini penyesalan itu masih kurasakan. Tak ingin merasa bersalah untuk yang kedua kalinya. Aku pun mengajak Fiona ke tempat kerjaku tanpa pamit pada Mbak Sherly. Mungkin yang kulakukan sangatlah salah. Namun jika aku minta izin, otomatis Fiona tak akan pernah diberikan izin untuk keluar bersama aku. Apapun yang akan terjadi, aku akan menanggung resikonya. Dengan girang, Fiona tak henti-hentinya tersenyum. Biasanya dulu Mbak Sherly sangat ketat kepada anaknya. Namun saat ini tak terlihat ia mencari keberadaan Fiona. Berulang kali aku menengok ke belakang agar Mbak Sherly mengejar kami. Ternyata tak ada yang keluar dari rumah itu. Sampai di toko Pak Bram terlihat khawatir. Aku pikir kamu tak masuk kerja, Riana, ucap Pak Bram melihat jam tangannya. Maafkan Riana, Pak. Riana telat hari ini, ucapku. Maksudku bukan itu, Riana. Aku mengira kamu sakit lagi. Aku mengkhawatirkanmu, ucap Pak Bram tulus. Pak, bolehkah Riana mengajak keponakan Riana ke sini? Ucapku izin. Dengan senang hati, Riana, ucap Pak Bram. Halo cantik, nama kamu siapa? Tanya Pak Bram mencubit pipi Fiona. Fiona, Om, ucap Fiona ramah. Saat aku bekerja, Fiona asik bermain dengan Pak Bram di ruang kerjanya, dan sesekali Fiona berlarian ke dalam toko. Om Bram, apakah Fiona diizinkan main ke sini setiap hari? Tanya Fiona. Kamu sekolah, sayang. Mainnya bisa setiap hari Minggu ya, ucap Pak Bram tersenyum. Pukul 10 pagi. Sudah kuduga, pasti kamu mencoba menjeluk Fiona, ucap Mbak Sherly datang dengan mata yang memerah karena emosi. Maaf Mbak, tadi Riana, ucapku gugup, mencoba mencari alasan. Mama, Fiona yang memaksa Tante Riana untuk kesini. Lagian Fiona senang bermain bersama Om Bram, ucap Fiona berusaha membelaku. Pak Bram pun keluar dari ruangan kerjanya. Om Bram, ini Mama Fiona, ucap Fiona mengenalkan Mbak Sherly. Jadi Fiona ini anak kamu, Sherly, ucap Pak Bram agak terkejut. Makasih Bram, kamu sudah mengajak anakku bermain, ucap Mbak Sherly tersenyum. Mbak Sherly yang tadinya ganas, kini berubah drastis menjadi lemah gemulai. Nanti Mama jemput ya sayang, mainlah sepuasnya, ucap Mbak Sherly pamit pergi pada Pak Bram, namun masih menatapku dengan tatapan sinis. Tante Riana, beneran kan? Mama Fiona pasti ngizinkan Fiona, ucap Fiona senang. Aku beradu tatap dengan Pak Bram. Sepertinya bosku itu agak keberatan jika Fiona aku bawa ke tempat kerja. Mungkin Pak Bram tak ingin berurusan dengan Mbak Sherly lagi. Riana, pulang nanti biarkan aku mengantarmu, dan juga Fiona. Aku tak mau jika Sherly menghinamu lagi, ucap Pak Bram melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangannya. Pukul 4, sesuai janji, Pak Bram pun mengantarkan Fiona pulang ke rumah Mbak Sherly. Tanpa kuduga, si botak tua itu datang lagi bertamu di rumah Mbak Sherly. Melihat Pak Slamet bersama Mbak Sherly duduk di teras, Pak Bram pun menghampiri mereka dengan menggendong Fiona. Anak mama sudah pulang. Makasih ya Bram, sudah sudi mau nganterin Fiona, ucap Mbak Sherly. Kamu? Ucap Pak Bram mengeritkan kening. Ada apa dengan hukum di sini?
Mengapa kamu bisa keluar dari kejahatanmu? Ucap Pak Bram ketus. Sementara aku sengaja berdiam diri di dalam mobil tak mau turun. Aku trauma melihat wajah botak tua itu yang penuh dengan nafsu dan otak mesum. Tenang, jangan emosi. Aku kan sudah bilang, kamu hanya membuang tenaga dan waktu saja. Ucap Pak Slamet dengan santai, disertai tawa. Mbak Sherly terlihat begitu tak enakan dengan Pak Bram. Tak lama, suami baru Mbak Sherly pun keluar dari dalam rumah. Fikri, ucap Pak Bram heran. Hai Bram, sudah lama kita tak berjumpa. Kamu pasti heran mengapa aku ada di sini kan? Kenalkan kembali, aku suami barunya Sherly, ucap Fikri mengulurkan tangannya. Dengan sikap cueknya, Pak Bram langsung masuk ke dalam mobil tanpa pamit pada mereka. Melihat Pak Bram yang kesal, Pak Slamet malah menertawai bosku yang wajahnya merah padam. Riana, bolehkah aku meminta sesuatu darimu? Ucap Pak Bram serius. Maksud Bapak? Tanya aku bingung. Aku bukannya melarangmu untuk dekat dengan Fiona. Untuk saat ini, tolong hindarkan dulu, karena Sherly akan menjadikan senjata anaknya untuk mendekatiku lagi. Orang-orang yang dekat dengan Sherly juga bisa mencelakaimu. Tolong mengertilah Riana dan dengarkan permintaanku, ucap Pak Bram. Aku pun mengangguk mengerti. Melihatku patuh dengan perkataannya, Pak Bram pun menunjukkan giginya. Tersenyum lebar. Lungsung pipi yang sangat dalam membuat senyum Pak Bram begitu indah. Dan aku tak mengungkiri ketampanannya. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.